Beastmaster, bab 323 sampai dengan 324. Bab 323 bentrokan kecepatan dan kekuatan. Menurutmu siapa dia? Sekarang giliranku. Ekspresi Fu Tianguang juga menjadi bersemangat. Tunggu, tunggu, tunggu. Melihat kepergian Qiao Bai, Fu Tianguang segera berkata, apakah tempat ini buka, atau berikan aku kata sandinya. Qiao Bai melirik Fu Tianguang, tetapi masih berkata, kedua pertunjukan ini harus terbuka untuk umum. Situasi pertempuran ular putih kecil, Qiao Bai tidak keberatan membiarkan orang lain melihatnya. Fu Tianguang mengacungkan jempol pada Qiao Bai dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku tahu itu. Saudara Qiao, kamu pria sejati. Qiao Bai memutar matanya. Apakah dengan memungkinkan menjadi pria sejati maka penonton dapat mengakses medan perang? Sudahlah. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Qiao Bai melambaikan tangannya. Ikuti petunjuk jalan. Menuju Battlefield 18. Qiao Bai baru saja pergi. Terdengar ketukan di pintu ruang tunggu. Fu Tianguang, yang baru saja mengganti saluran tontonan ke pertandingan ke-18, berkata, Qiao Bai, kamu, kata Fu Tianguang sambil hendak membuka pintu. Namun kemudian berbalik. Berpikir kalau Qiao Bai telah melupakan sesuatu. Tidak terduga, begitu aku membuka pintu, aku melihat seorang wanita berambut pendek. Suara Fu Tianguang langsung tercekat di tenggorokannya. Seorang wanita berambut pendek rapi, berkacamata, dan memiliki dua tahi lalat kecil di sudut kanan bawah bibirnya mengulurkan tangannya kepada Fu Tianguang. Halo, saya Sulin, rekan tanding Tuan Qiao untuk pertandingan berikutnya. Pertempuran terakhir berakhir agak terlambat. Fu Tianguang minggir untuk membiarkan Sulin masuk. Saya menjelaskan situasinya secara singkat kepada Sulin. Lawannya bukan dia, itu Qiao Bai. Ketika Sulin mendengar nama Qiao Bai, matanya berkedip sedikit, dan dia mengangguk. Oke, bolehkah saya menonton pertandingan Tuan Yo dari sini? Sulin bertanya dengan sopan. Meskipun dia adalah penjinak binatang tingkat keempat, namun Qiao Bai membayar uang. Jadi paling tidak, dia harus diberi rasa hormat. Sekalipun Qiao Bai tidak hadir, izin dari rekan-rekan Qiao Bai tetap diperlukan. Seharusnya tidak ada masalah dengan itu, kata Fu Tianguang. Keduanya duduk bersama di sofa. Hanya, Qiao Bai juga muncul di medan perang. Karena ini medan perang pribadi. Oleh karena itu, tidak ada kursi penonton di sekitar. Hanya mereka yang menghabiskan sejumlah besar uang dan memiliki akses ke lounge pribadi yang dapat menonton saluran pertempuran Qiao Bai. Halo, Tuan Qiao. Benar, wasit, yang juga hadir di samping Qiao Bai dan rekan tandingnya, dengan cepat melangkah maju dan memverifikasi identitas Qiao Bai. Setelah mengonfirmasi bahwa semuanya benar, pemandu Qiao Bai memasuki zona pertempuran. Qiao Bai segera mulai menilai lawannya. Sama seperti foto-foto yang pernah dilihat Qiao Bai sebelumnya. Penjinak binatang tingkat keempat ini, Niu Jue, adalah seorang pria yang tampak sangat energik. Meski posisi kontrak ke-6 ditakdirkan tidak dapat dibuka, Niu Jue tidak jatuh ke dalam rasa mengasihani diri sendiri. Wajahnya kasar dan tatapan matanya tajam. Dia dapat langsung membuat lawan-lawannya mengerti bahwa dia, Niu Jue, sangat kuat. Sangat kuat untuk seorang penjinak binatang tingkat keempat. Saat Qiao Bai sedang mengamati Niu Jue juga mengamati Qiao Bai. Mudah, itulah kesan pertama Niu Jue terhadap Qiao Bai. Segera setelah itu, Niu Jue merasa Qiao Bai tampak agak familiar. Mengapa? Niu Jue bingung. Niu Jue segera menyingkirkan keraguannya. Jika Anda tidak dapat mengingatnya, lupakan saja. Itu tidak penting. Yang mengejutkan Niu Jue adalah, sebelum dia masuk, tidak ada anggota staf yang secara khusus mengingatkannya untuk berhati-hati. Apa yang bisa kita simpulkan dari hal ini? Niu Jue tidak berpikir itu karena stafnya lupa. Itu hanya bisa terjadi karena, kali ini lawannya punya kekuatan. Memikirkannya, Niu Jue tak dapat menahan diri untuk memperlihatkan senyum garang dan mengancam. Sangat bagus. Dia akan memastikan bahwa para pembelanja besar masa kini merasakan sensasi bahwa setiap sen dihabiskan di ujung pisau. Qiao Bai, apakah cara orang lain memandangnya tampak sedikit aneh?
Qiao Bai tidak terlalu memikirkannya. Saya hanya berpikir bahwa Niu Jue adalah pria yang penuh energi maskulin. Dia mengangguk, mengakui identitasnya. Tak seorang pun dari mereka mengatakan apapun lagi. Tempat latihan ada tepat di depan kami. Satu-satunya cara mereka dapat berkomunikasi adalah melalui pertempuran. Tidak perlu formalitas lebih lanjut. Pertarungan ini adalah mode 1 lawan 1. Silakan lepaskan hewan peliharaan Anda masing-masing. Melihat hal itu, wasit di samping pun mulai mengikuti prosedur. Karena Qiao Bai adalah seorang sugar daddy, Niu Jue memberi isyarat agar Qiao Bai masuk. Sisi mana yang lebih kuat? Setidaknya begitulah cara Niu Jue melihatnya. Mereka melakukan sesuatu demi uang. Dia akan memilih hewan peliharaan yang paling cocok sebagai lawan Qiao Bai berdasarkan hewan peliharaan yang digunakannya. Qiao Bai tidak memiliki pendapat atau pemikiran tentang ini. Dengan lambaian tangannya, seekor hewan peliharaan yang menyerupai ular, panjangnya lebih dari 2 meter dan hampir 3 meter, dengan pinggang setebal betis wanita dewasa dan sisik putih halus berwarna-warni, muncul di hadapan Qiao Bai. Ada jeda, namun Niu Jue, yang mengandalkan pengalamannya yang kaya, dengan cepat mengetahuinya. Ini adalah ular perak giok. Hewan peliharaan dengan atribut air. Akan tetapi, saat ia bertemu dengan pupil vertikal keemasan yang tajam itu, bahkan Niu Jue yang telah terlatih dalam pertempuran pun membunyikan alarm di dalam otaknya. Bahaya, tarik napas dalam-dalam. Niu Jue menjaga ekspresi dan postur tubuhnya tetap tenang, tanpa memperlihatkan sedikit pun kelainan. Dia bereaksi cepat. Niu Jue menatap Qiao Bai dan ular perak giok lagi dengan sedikit rasa ingin tahu yang tak terlukiskan di matanya. Ular perak giok, bahaya. Niu Jue mempercayai intuisinya dan tidak berpikir dia terlalu banyak berpikir. Dia juga tidak meremehkan Qiao Bai. Namun, bahaya apa yang mungkin ditimbulkan oleh ular perak giok? Terlebih lagi, itu hanya ular perak giok yang kekuatannya berada di antara level menengah dan tinggi di tingkat keempat. Dia tidak pernah berkata bahwa dia telah berurusan dengan 100 atau 1000 orang. Tentu saja ada angka 2 digit. Kesulitan dalam menghadapi Jade Silver Serpent terutama terletak pada kecepatannya yang luar biasa cepat dan senyap, serta metode serangannya yang tak terduga yang menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan. Mereka, dalam kekuasaan absolut, mereka sama sekali tidak berdaya melawan makhluk luar biasa dengan kemampuan serangan fisik yang luar biasa, seperti makhluk dengan atribut bertarung atau baja. Niu Jue tidak yakin apakah Qiao Bai tahu tentang kelemahan ular perak giok. Namun dia berpikir, dia bisa memberitahu Qiao Bai. Saya akan mencobanya selagi bisa. Apakah kita menemukan cara untuk menghadapinya di masa mendatang atau menghindari pertempuran dengan makhluk luar biasa seperti itu? Pertempuran ini merupakan pengalaman hebat. Beruang besar, Niu Jue membuat keputusan. Detik berikutnya, seekor hewan peliharaan yang familiar muncul di lapangan. Hore, seekor beruang raksasa, tingginya lebih dari 4 meter dan berbulu hitam dan coklat, muncul dengan cakarnya terangkat. Qiao Bai. Qiao Bai menatap beruang raksasa yang ganas itu dengan ekspresi agak aneh. Seekor beruang raksasa yang ganas, itu saingan yang cukup lama. Qiao Bai adalah seseorang yang saya kenal. Sangat baik. Siapakah yang menyuruhnya memiliki teman yang menyukai beruang raksasa yang ganas dan telah berkontrak dengan lebih dari satu beruang raksasa yang ganas? Bukan hanya beruang raksasa yang ganas. Bahkan bentuk evolusi dari beruang raksasa yang ganas, batuk-batuk, ada keterlibatannya. Ada keterlibatannya. Yang ingin dikeluhkan Qiao Bai adalah apakah semua proses berpikir penjinak binatang dengan atribut bertarung semuanya sama? Apakah semua hewan peliharaan bernama Xiongda dan Xiong'er, atau hanya Da Xiong? Sudahlah, ini tidak terlalu penting. Qiao Bai mengingat kembali pertarungannya sebelumnya dengan Chu Yanyi, di mana ia menggunakan Little Crow atau Chatbug. Ular putih kecil itu tidak pernah diizinkan bertarung melawan beruang raksasa yang ganas. Tidak, Qiao Bai segera memahami ide Niu. Dia mengangguk. Bisa, cobalah. Seekor beruang raksasa tingkat rendah, ganas, dan berada di tingkat kelima. Itu satu tingkat lebih tinggi dari ular putih kecil itu. Namun itu tidak berarti kita tidak bisa berjuang. Tidak ada keuntungan atau kerugian antara kedua belah pihak dalam hal atribut. Pistol air.
Qiao Bai melancarkan serangan pertama terhadap beruang raksasa yang ganas di hadapannya. Niu Jue mengangkat sebelah alisnya saat mendengar ini. Beruang besar, halangi dia. Menghindari serangan balasan. Tidak perlu. Hore, beruang raksasa yang ganas itu menangkupkan kedua cakarnya yang besar, meraung ke langit, dan langsung menahan kerusakan dari pistol air dengan tubuhnya. Efek serangan sama sekali tidak. Paling banter hanya membasahi bulu beruang raksasa yang ganas itu. Saat menggunakan keterampilan, Anda tidak boleh hanya mempertimbangkan kekuatan hewan peliharaan Anda dan keterampilan yang dimilikinya. Kita juga perlu mempertimbangkan kerusakan yang akan ditimbulkan pada hewan peliharaan lawan, serta kemungkinan reaksi dan tindakan balasan lawan. Di ruang tunggu, melihat awal Qiao Bai tidak berjalan baik, Su Lin mendorong kacamatanya dan berbicara dengan jelas dan logis. Sambil berbicara, Fu Tianguang memperhatikan dia mengeluarkan buku catatan dari suatu tempat dan mulai menulis sesuatu dengan cepat di atasnya. Fu Tianguang, tetapi, dia masih merasa takut didominasi oleh siswa-siswa terbaik. Dia sebenarnya bukan murid yang buruk. Akan tetapi, beberapa ketakutan bersifat bawaan dan dapat tertanam dalam diri seseorang. Su Lin tidak tahu apa yang dipikirkan Fu Tianguang. Dia terus menatap tajam ke arah Qiao Bai dan Niu Jue yang tengah terlibat pertarungan. Niu Jue juga tidak terlalu puas dengan langkah pembuka Qiao Bai. Berbeda dengan Su Lin, Niu Jue tidak akan berpikir untuk menganalisis begitu banyak hal. Menganalisa. Mengapa kita perlu menganalisis? Jika Anda dipukuli beberapa kali lagi, Anda secara alami akan mempelajari hal-hal ini. Niu Jue tidak menganggap ada yang salah dengan idenya dan siap untuk segera mewujudkannya. Pertandingan kepelatihan. Kita harus berjuang sekuat tenaga. Hancurkan orang lain ke tanah dan kalahkan mereka. Ini adalah satu-satunya cara untuk belajar sebanyak-banyaknya. Beruang besar. Gunakan hammer strike. Raungan. Hore. Beruang raksasa yang ganas itu melambaikan tangannya dengan gembira. Bergerak begitu cepat hingga tampak seperti kabur. Dan menghantam dengan keras ke arah ular perak giok. Yang mengejutkan Niu Jue, Qiao Bai tidak menunjukkan ekspresi panik seperti yang diduganya. Minggir, kata Qiao Bai dengan tenang. Qiao Bai mungkin sedikit khawatir apakah ular perak giok dapat mengalahkan beruang raksasa yang ganas. Qiao Bai cukup yakin bahwa ia dapat menghindari serangan beruang raksasa yang ganas itu dan terlibat dalam pertempuran yang berkepanjangan dengannya. Pukulan palu beruang raksasa yang ganas itu meleset dari sasaran. Lantai tempat latihan dihancurkan, hingga menjadi lubang yang cukup besar. Dapat dilihat dengan mata telanjang. Seberapa besar kerusakan yang akan ditimbulkan serangan ini jika mengenai ular putih kecil itu. Cambuk ekor, Qiao Bai dengan tegas memerintahkan ular perak giok. Niu Jue juga sama pantang menyerahnya. Lempar dan hancurkan. Dalam sekejap, yang dapat dilihat di lapangan hanyalah gerakan panik dari Jade Silver Serpent dan raungan destruktif dari Violent Giant Bear. Niu Jue meremehkan lawannya. Mereka yang terlibat seringkali kebingungan. Sementara orang-orang yang berada di sekitar dapat melihat segala sesuatunya dengan jelas. Su Lin dapat melihat sekilas bahwa situasi saat ini sebagian besar disebabkan oleh pola pikir Niu Jue. Sejak awal pertempuran, Niu Jue tidak menganggap Qiao Bai sebagai lawan yang benar-benar setara. Tentu, kebanyakan rekan tanding di level dan keterampilan mereka memiliki mentalitas seperti ini saat mereka turun ke lapangan. Menghadapi segala macam penjinak binatang, sungguh sulit bagi mereka untuk benar-benar menghormati lawan mereka setiap saat. Bagaimanapun, dengan kemampuan yang mereka miliki, mereka lebih dari mampu untuk digunakan di klub. Peluang terjadinya rollover adalah sekitar 0. Namun itu hanya kira-kira sama dengan 0. Ini tidak berarti tidak akan terjadi kecelakaan sama sekali. Tidak, melihat sikap Niu Jue, yang tidak memalukan atau mengesankan, Su Lin segera menyesuaikan pola pikirnya sendiri. Kebaikan, saat dia melawan Qiao Bai nanti, dia sama sekali tidak boleh melakukan kesalahan yang sama seperti Niu Jue. Niu Jue, aduh. Penuh kebencian. Saya selalu merasa ada yang berbicara buruk tentangnya di belakangnya. Apakah mereka bajingan kecil dari tim ekspedisi? Mata Niu Jue menajam. Setelah menyelesaikan pertarungannya dengan Qiao Bai hari ini,
Tampaknya dia harus kembali ke tim petualangan untuk melihat seberapa kuat bocah-bocah nakal itu. Jika kita bahkan tidak bisa mengalahkan orang cacat seperti dia. Lalu mata Niu Jue kembali serius. Sangat bagus. Namun, pertempuran di hadapan kita. Apakah kamu seekor kelinci? Dasar bodoh. Sial. Dia jago banget larinya. Niu Jue menyaksikan ular perak giok sekali lagi lolos dari cengkeraman beruang raksasa yang ganas, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Wasit tak dapat menahan batuk 2 kali. Peradaban. Gunakan bahasa yang sopan. Namun, Qiao Bai tampaknya tidak terlalu peduli. Dia dengan tenang melirik ke arah Niu Jue dan berkata dengan nada yang tenang. Aku sama sekali tidak punya peluang untuk menang melawanmu dalam konfrontasi langsung. Jadi apa salahnya menggunakan taktik? Untuk berhadapan langsung dengan lawan yang memiliki kekuatan absolut. Qiao Bai menyatakan, dia sebenarnya hanya ingin membawa ular putih kecil itu untuk meningkatkan kekuatannya, bukan untuk membuktikan kecerdasannya. Niu Jue, Qiao Bai tampaknya tidak mengatakan apapun. Namun dia juga merasa bahwa penghinaan Qiao Bai cukup kasar. Cek, Niu Jue mendecak lidahnya karena tidak senang. Kita masih harus menyelesaikan ini dengan cepat. Memikirkan hal ini, mata Niu Jue menyipit. Beruang besar. Palu meledak. Kali ini, Qiao Bai tidak menunjukkan niat untuk menghindar. Menghindar dan menghindar. Pada akhirnya, itu hanyalah sarana untuk mencapai tujuan. Pada akhirnya, semuanya bermuara pada bentrokan kekuatan. Ayunan ekor naga, kata Qiao Bai. Menghadapi tinju emas yang ganas dari beruang raksasa. Ular putih kecil itu tidak mundur tetapi maju. Dengan ganas mengibaskan ekornya untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Ledakan. Terdengar ledakan besar. Gemuruh itu bergema di seluruh tempat latihan. Tabrakan dan kecemerlangan antara energi begitu memukau hingga hampir menyilaukan. Niu Jue menatap tajam ke arah 2 binatang peliharaan di ladang. Keraguan muncul di dalam dirinya. Hasil akhirnya, energinya telah hilang. Beruang raksasa yang ganas dan ular perak giok tergeletak di kedua sisi. Berjuang tetapi tidak dapat bangkit lagi. Qiao Bai menatap wasit di sampingnya. Wasit, oh. Kedua belah pihak tidak berdaya. Seri. Teriak wasit seketika. Bab 324 Pertempuran Baru. Metode pengajaran yang menggabungkan teori dan praktik. Qiao Bai tidak terlalu khawatir dengan hasilnya. Dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju ke arah ular perak giok. Kau sudah bekerja keras. Qiao Bai berjongkok, mengelus ular perak giok itu beberapa kali, lalu memasukkan ular perak giok itu ke dalam ruang penjinak binatang di lautan spiritualnya. Kebaikan, tidak mungkin bagi Lien Chan untuk terus berjuang. Kembalilah dan istirahatlah dulu, lalu pergi ke bangsal medis. Ini kesempatan bagus untuk meninjau kembali pertempuran yang baru saja kita lalui. Di sisi lain, Niu Jue melangkah mendekati beruang raksasa ganas yang tergeletak di tanah. Dibandingkan dengan Qiao Bai dan ular putih kecil, tempat ini tidak begitu hangat dan nyaman. Niu Jue mendengus lalu berlutut dengan satu kaki untuk memeriksa luka-luka pada beruang raksasa yang ganas itu. Semakin Niu Jue menatap sapi itu, semakin takut pula dia. Cederanya tampaknya tidak terlalu serius. Tapi itu ada di mana-mana. Niu Jue bahkan dapat membayangkan situasi itu. Maksudnya jika, ular perak giok sedikit lebih kuat, berada di puncak peringkat keempat, atau baru saja menerobos ke peringkat kelima. Pertarungan ini tidak bisa begitu saja berakhir seri. Fakta bahwa beruang raksasa yang ganas tidak mengalami pukulan fatal adalah karena lawannya menunjukkan belas kasihan. Memikirkan hal ini, Niu Jue tak dapat menahan diri untuk menoleh dan melirik Qiao Bai. Tidak, kok dia belum pernah melihat penjinak binatang sekuat itu di Star City. Keterampilan itu, jelaslah bahwa dia tidak mungkin tumbuh hanya di sekolah atau klub. Niu Jue benar-benar bingung. Kemudian, Profesor Qiao Bai. Niu Jue mengikuti Qiao Bai ke ruang tunggu pribadi. Yang dapat saya katakan adalah uang itu digunakan dengan baik, dan layanannya juga sangat baik. Tersedia ruang medis untuk para tamu. Layanan berbayar. Namun, Qiao Bai tidak kekurangan uang. Dia dengan tegas mengirim ular perak giok itu ke dalam. Niu Jue tidak kekurangan uang ini. Qiao Bai, sebagai sponsor, tidak keberatan.
Jadi dia mencari kotak medis untuk beruang raksasa yang ganas itu dan mengirimnya ke dalam. Sambil menunggu, Niu Jue kemudian mengobrol dengan Qiao Bai tentang pertempuran yang baru saja mereka lakukan. Sulin yang berdiri di dekatnya pun ikut bergabung. Fu Tianguang, mengapa sepertinya dia satu-satunya yang dikucilkan? Tidak masalah, itu bukan masalah besar. Apa ini tentang penolakan atau tidak? Dia juga dapat bergabung dengan pertukaran ini dengan lancar. Tidak terduga, Niu Jue tertegun ketika Sulin memanggil Qiao Bai dengan namanya. Ketika wasit memanggil Qiao Bai dengan sebutan Tuan, sebelumnya, Niu Jue hanya merasa bahwa nama Qiao Bai terdengar agak familiar. Namun untuk sesaat, Niu Jue tidak dapat mengingat dengan jelas di mana suara itu terdengar familiar. Kata "Profesor" diucapkan. Niu Jue langsung bereaksi. Dia tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan menatap Qiao Bai dengan ekspresi tidak percaya. Kau Profesor Qiao Bai," kata Niu Jue sambil memberi isyarat dengan tangannya, mencoba menjelaskan. Qiao Bai tidak dapat menahan tawa. "Orang yang ingin Anda ekspresikan mungkin adalah saya." Niu Jue menarik napas dalam-dalam lagi, dan matanya berkilau dengan cahaya khusus saat dia menatap Qiao Bai. Setelah ragu-ragu sejenak, Niu Jue tak kuasa menahan diri lagi. Ia menggosok-gosokkan kedua tangannya dengan penuh semangat, lalu mencondongkan tubuh ke arah Qiao Bai, dan berbisik, "Profesor Qiao Bai, ku dengar beruang raksasa ganas telah berevolusi, dan kau." Sulin dan Fu Tianguang juga mendengar apa yang dikatakan Niu Jue. Keduanya memiliki ekspresi kebingungan yang sama di mata mereka. Namun, Qiao Bai segera mengerti mengapa Niu Jue begitu bersemangat setelah mengetahui identitasnya. "Itu bisa dimengerti. Maksudmu beruang pengguncang langit, kan?" Qiao Bai mengangguk dengan tenang, menyadari bahwa ada bentuk evolusi baru di luar beruang raksasa yang kejam. Lalu Qiao Bai menambahkan, "Ini bukan hal yang mudah. Lihat saja fakta bahwa jalur evolusi beruang pengguncang langit belum dipublikasikan. Seharusnya kau sudah tahu itu." Qiao Bai mengganti topik pembicaraan. "Tapi bagaimana kamu mengetahui hal ini?" Qiao Bai menatap Niu Jue dengan tatapan ingin tahu. Dahi. Mendengar kata-kata Qiao Bai, ekspresi Niu Jue membeku sesaat. Segera setelah itu, Niu Jue tersadar, terbatuk 2 kali, lalu tergagap, agak malu. Kebetulan saja mereka punya beberapa saluran dan koneksi. Di bawah tatapan Qiao Bai, suara Niu Jue semakin lembut saat dia menjelaskan. Akhirnya, dia membisikkan sesuatu. Petik 2 titik. Saya hampir ikut serta dalam operasi itu. Kemudian, saya mendengar bahwa sesuatu telah terjadi. Jadi saya mencari tahu lebih lanjut tentang hal itu melalui orang-orang yang saya kenal. Sebenarnya hampir sama dengan penjelasan Niu Jue sebelumnya. Akan tetapi, ia memberikan penjelasan lebih rinci tentang penyebab dan jalannya peristiwa. Qiao Bai lalu mengangguk. "Aku hanya bertanya. Aku tidak bermaksud apa-apa," kata Qiao Bai sambil tersenyum kepada Niu Jue. "Meskipun belum dipublikasikan, bukan berarti tidak ada yang tahu tentang hal itu. Ambil contoh, penduduk di dekat lembaga penelitian di kota New York. Ketika beruang raksasa yang ganas itu berevolusi menjadi bentuk beruang yang sangat besar dan mengguncang bumi, semua orang dapat melihatnya dengan jelas. Bukannya tidak mungkin mereka akan mengucapkan beberapa patah kata secara pribadi." Pertanyaan Qiao Bai hanya karena dia membutuhkan penjelasan yang masuk akal. "Bagus." Niu Jue melambaikan tangannya. "Saya yang bertanya lebih dulu. Jadi wajar saja kalau saya butuh penjelasan." Untuk menghindari kecelakaan, melihat Niu Jue hendak mengatakan sesuatu, Sulin angkat bicara. "Profesor Qiao Bai." Qiao Bai menoleh dan melihat ke arah Sulin. Saat Qiao Bai menoleh, Sulin mendorong kacamatanya dan menunjuk ke arah kotak medis di sebelahnya, yang telah berhenti beroperasi. "Kapan kita bersiap untuk memulai pertempuran kita?" Qiao Bai mengikuti arah pandangan jari itu dan melihat seekor ular putih kecil meringkuk di dalamnya. Matanya yang bulat dan keemasan terbuka lebar. Aduh, ketika mata mereka bertemu, ular putih kecil itu menatap Qiao Bai dengan mata bulatnya yang terbuka lebar. Qiao Bai melangkah maju dan membuka kotak medis. Memanggil. Sebelum dia sempat bereaksi, ular putih kecil itu telah melilit Qiao Bai. Bahkan Qiao Bai,
seorang veteran pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, merasa tercekik saat ular putih kecil itu melilitnya. Qiao Bai menarik napas dalam-dalam. Kekuatan pencekikan ini sungguh menakjubkan. Qiao Bai dengan putus asa mengulurkan tangan dan menepuk kepala ular putih kecil itu. Tenang, santai. Kau mencekikku begitu keras sampai aku tidak bisa bernapas. Ular putih, Innocent.jpg. Niu Jue yang sedang menonton. Niu Jue membuat ekspresi seperti sedang sakit gigi. Wah, benda ini benar-benar terlihat lucu jika Anda melihatnya dari sudut pandang ini. Tidak ada indikasi bahwa ia bertarung dengan sengit dengan beruangnya di medan perang. Dan akhirnya berakhir seri. Memikirkan hal ini, Niu Jue masih merasakan sedikit ketidaksenangan. Beruang besarnya, beruang raksasanya yang ganas. Kita kalah begitu saja. Dia, seorang penjinak binatang. Tingkat 4. Sungguh memalukan. Qiao Bai tidak tahu apa yang dipikirkan Niu Jue. Setelah memastikan luka ular putih kecil itu telah sembuh, ia menoleh ke arah Sulin. Katanya sambil tersenyum. Sekarang, bagus. Sulin tidak keberatan. Dia berbalik dan berjalan langsung menuju medan perang. Melihat kedua sosok itu menghilang dari pandangan, Niu Jue mengepalkan tinjunya, meletakkannya di lututnya, mendecakkan bibirnya, dan berkata, "Cek, memikirkannya saja masih membuatku sedikit tidak bahagia. Kali ini aku akan melihat seberapa kuat ular perak giok itu sebenarnya. Bagaimana kalian bisa bertarung seri dengannya? Padahal kalian berada di level yang berbeda." Pertarungan telah usai. Niu Jue masih benar-benar bingung. Dia bahkan mulai meragukan apakah kekuatannya telah berkurang setelah dia meninggalkan tim ekspedisi. Kalau tidak, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Merasakan makna tersirat dalam kata-kata Niu Jue. Fu Tianguang bergumam pelan. Nadanya malas saat berbicara. Kadang-kadang Anda tidak perlu terlalu teliti dalam merenungkan diri sendiri. Anda dapat memikirkan apakah masalahnya ada pada orang lain. Niu Jue memandang Fu Tianguang dengan ekspresi kosong. Saya tidak begitu mengerti. Maksudnya itu apa? Maksudku adalah, Fu Tianguang memperpanjang kata-katanya. Nadanya agak menjengkelkan. Kekalahanmu bukan karena kekuatanmu berkurang, tetapi karena kekuatan Qiao Bai yang awalnya sangat kuat. Niu Jue, bukannya saya tidak mempertimbangkan kemungkinan ini. Lagi pula, bukankah Qiao Bai seorang profesor hewan peliharaan yang hebat? Mungkinkah seseorang benar-benar unggul dalam penelitian ilmiah sekaligus ahli dalam memelihara dan melatih hewan peliharaan? Niu Jue dan Fu Tianguang saling berpandangan. Niu Jue melihat pandangan penegasan di mata Fu Tianguang. Aku sebenarnya tidak ingin mempercayainya. Tapi kebenaran tampaknya ada di depan mataku. Niu Jue terdiam dan mengalihkan pandangannya. Kebaikan. Saksikan pertempurannya. Saksikan pertempurannya. Mungkin Anda akan menemukan jawabannya sambil menonton. Fu Tianguang terkekeh. Sungguh orang dewasa yang keras kepala yang menolak mengakui kekalahan. Cek. Longe pribadi lainnya. Shen Ruoyan. Bermandikan keringat. Mundur dari medan perang dan jatuh ke sofa di ruang tunggu. Kehilangan ketenangannya sepenuhnya. Aku sangat lelah. Aku tidak ingin bergerak sedikit pun. Wan, bisakah kau membawa sui-sui ke bangsal medis untukku? Shen Ruoyan bergumam dan bergumam. Saya menunggu sebentar. Shen Ruoyan tetap diam. Saya menunggu sedikit lebih lama. Masih belum ada pergerakan. Shen Ruoyan duduk tegak dan menatap Shen Ruoyan dengan ekspresi bingung. Shen Ruoyan bahkan tidak melirik adiknya. Bergeraklah. Aku ingin menonton pertempuran. Tunggu sebentar. Mata indah Shen Ruoyan melebar. Dan dia berseru tak percaya. Kamu tidak menonton pertandinganku tadi. Shen Ruoyan bahkan tidak meliriknya. Shen Ruoyan menggembungkan pipi kirinya karena marah. Tampak seperti ikan buntal kecil yang mengamuk dan akan meledak jika disentuh sedikit saja. Tidak, aku ingin melihat siapa yang merayu adikku, kata Shen Ruoyan dengan ekspresi tidak puas, dan juga melihat ke layar lebar. Lalu, betapa terkejutnya saya melihat wajah yang tidak asing maupun yang tidak saya kenal. Tetapi sama sekali tidak asing, wajah yang sudah lama kami berdua bicarakan secara pribadi. Qiao Bai, suara Shen Ruoyan penuh dengan liku-liku. Desahan itu hampir keluar dari pintu. Untungnya,
Kedap suara di ruang tunggu sangat baik. Shen Ruoyan, yang beberapa saat lalu tampak lelah dan lesu, langsung menjadi bersemangat. Dia merapikan gaunnya dan menatap layar besar dengan saksama. Sudah berapa kali Qiao Bai bertanding? Aku tidak mengenali rekan tanding ini. Aku penasaran seberapa hebat dia. Sudah lebih dari setahun sejak terakhir kali aku melihatnya. Aku penasaran seberapa kuat Qiao Bai sekarang. Aku ingin sekali bertanding dengannya. Shen Ruoyan bergumam pada dirinya sendiri. Seakan-akan dia berbicara pada dirinya sendiri. Atau mungkin tengah mengobrol. Shen Ruoyan berkata dengan tenang. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Shen Ruoyan. Tidak. Apakah itu bahasa manusia? Bagaimana kau tahu aku tidak bisa mengalahkanmu? Shen Ruoyan hampir marah. Mereka tidak berada di level yang sama. Meskipun Shen Ruoyan tidak bisa memastikan kekuatan Qiao Bai dan level penjinak binatang berdasarkan kekuatan ular putih kecil sebelumnya. Tapi lawan Qiao Bai sebelumnya, Shen Ruoyan memiliki ingatan samar tentang hal itu. Dia adalah penjinak binatang tingkat 4 yang terkenal di klub ini. Urutan keempat, cek, kalau tidak punya keahlian sungguhan, siapa yang berani macam-macam dengan penjinak binatang setingkat ini? Namun, dia tidak berani karena dia masih berusaha menjadi penjinak binatang tingkat pertama. Namun, Shen Ruoyan tidak membahas masalah ini secara mendalam dengan saudara perempuannya, Shen Ruoyan. Beberapa kejutan lebih menarik saat Anda melihat makanannya secara langsung. Artinya akan berbeda jika Anda mendengarnya dari orang lain. Shen Ruoyan yang sekali lagi terkena serangan kritis kakaknya, tidak dapat berkata apa-apa. Tidak. Kapan adikku menjadi tukang tebak teka-teki? Kita juga tidak bisa mempertahankan adik perempuan ini. Qiao Bai tidak menyadari bahwa gara-gara dia, sepasang saudara perempuannya hampir berselisih. Dia dan Sulin berdiri berhadapan di medan perang. Inilah suasananya. Agak aneh. Melihat ular putih kecil di depan Qiao Bai, Sulin mengangguk dengan ekspresi puas, teliti, dan ingin tahu di matanya. Tidak buruk. Sulin tidak terburu-buru melepaskan binatang peliharaannya. Di bawah tatapan penuh tanya dari Qiao Bai, ia menyentuh pelan dua tahi lalat kecil di sudut mulutnya dan tersenyum. Sambil berkata, meskipun pot medis ini bisa menyembuhkan luka pada hewan peliharaan dalam waktu singkat, ini tidak berarti bahwa hewan peliharaan benar-benar dapat bertransisi dengan mulus ke pertempuran berikutnya. Saat aku melihatmu mengeluarkan ular perak giok, kupikir aku akan melihat ular perak giok yang mampu bertahan dalam pertempuran. Qiao Bai, Sulin terdiam sejenak, lalu melanjutkan seolah-olah dia memahami kebingungan Qiao Bai. Yah, aku tidak memperingatkanmu sebelumnya karena aku ingin kau menderita kerugian. Qiao Bai tetap diam. Ini sungguh bagus. Bagus, bagus. Ini memang suatu metode pembelajaran. Aku tidak menyangka ular perak giok masih memiliki semangat juang yang begitu besar. Pengundian sebelumnya dan kekuatan dahsyat beruang raksasa yang ganas tidak meninggalkan bayangan psikologis pada ular perak giok. Sulin memandang ular putih kecil itu dengan kepuasan yang lebih besar. Pada saat yang sama, tatapannya ke arah Qiao Bai menjadi lebih puas. Keadaan psikologis hewan peliharaan berkaitan erat dengan metode pelatihan dan interaksi sehari-hari penjinaknya. Kepribadian bawaan adalah salah satu aspeknya. Keuntungan lainnya terletak pada pengasuhan yang datang setelah kelahiran. Sulin tidak pernah menyangka bahwa Qiao Bai dapat mencapai ini tanpa pelatihan atau bimbingan formal apapun. Yang tidak diketahui Sulin adalah, mendengar kata-katanya, Qiao Bai terdiam sekali lagi. Jadi, mungkinkah itu tidak ada hubungannya dengan dia? Qiao Bai teringat kembali bagaimana ia dipukuli berulang kali. Dan begitu ia pulih, pertarungan terus berlanjut tanpa henti. Dengan Wu kecil dipukuli secara brutal oleh naga api. Batuk-batuk, ini jelas bukan suatu kelalaian di pihaknya. Karena ular perak giok baik-baik saja. Mari kita bersiap untuk pertempuran. Rubah es kecil. Dengan lambaian tangannya, Sulin memanggil rubah es kecil dengan bulu biru dan putih. Dekorasi seperti kepingan salju, ekor panjang, dan telinga besar.